Halo teman-teman, kita lanjutkan materinya. Sekarang saya akan menambahkan icon, yaitu icon untuk delete dan icon untuk memindahkan card ini dari task ke in progress ke done ataupun sebaliknya. Oke, saya akan gunakan icon dari Font Awesome. Kita search aja Font Awesome CDN. Kita akan gunakan CDN aja. Oke, di sini saya akan buka. Nah, di sini kita bisa pakai aja ya, tinggal langsung pakai. Kita copy code yang ada di sini, kemudian kita masukkan ke code kita. Kita letakkan di bagian head. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan satu baris code ini kita langsung bisa pakai font awesome-nya. Oke, sekarang kita akan lihat icon-iconnya di font awesome. Font awesome yang kita pakai tadi adalah versi 4 ya, 4.7. Oke, kita buka dulu. Ini kita close. Kita klik icon. Nah, kita bisa tinggal search aja ya, seperti itu nanti. Oke, sekarang kita akan lihat gimana cara pakainya untuk menampilkan icon dengan Bulma. Kita buka website Bulma, kemudian klik documentation, kemudian cari bagian elemen, dan klik bagian icon. Nah, seperti ini ya. Jadi dia menggunakan span, kemudian kelasnya adalah kelas icon. Terus untuk melakukan warna, saya bisa menggunakan kelas seperti ini, hashtag info, text success, warning, danger, seperti itu. Oke, kita akan gunakan ini. Ya, yang kita rubah adalah bagian to do card ya. Jadi di sini nanti yang akan kita rubah. To do card adalah seperti ini. Nanti kita akan tambahkan panah kiri, panah kanan, dan icon delete. Oke, kita masuk ke sini. Saya akan bagi 4 bagian. Di konten ini akan saya bagi 4 bagian ya. Card konten ini akan saya bagi. Kita buat columns, kemudian di dalamnya kita buat div lagi yang masing-masing memiliki kelas kolom. Nah, kemudian di bagian kiri saya akan tampilkan satu. Ini adalah untuk icon left nanti. Kemudian ini adalah kontennya. Kemudian di sini icon delete. Kemudian di sini adalah icon panah kanan. Oke. Nah, seperti ini. Totalnya adalah 12 ya. Ini sekarang 1, 9, 1, 1. Kita akan komen. Coba lihat hasilnya. Ups, agak berantakan kalau teks ya. Coba saya langsung kasih icon aja. Kita copy ini. Ini akan saya ganti warnanya menggunakan primary. Nah, untuk iconnya sendiri saya akan gunakan saffron yang left. Ini kita copy. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang kanan kita gunakan saffron right. Kemudian kita cari untuk delete. Icon delete-nya saya akan gunakan icon trash.
Kita copy dan kita masukkan ke sini. Seperti ini, dan kita akan pindahkan ke bagian icon delete. Oke, seperti ini. Kita akan coba lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Untuk icon delete akan saya beri warna merah. Kita gunakan danger. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk icon delete nanti gunanya untuk mendelete satu card ini. Terus untuk icon kanan, dia akan memindahkan card ini ke sebelah kanannya. Artinya jika dia berada di task, dia akan pindah ke sebelah kanannya yaitu in progress. Nah, kalau dia berada di in progress, dia ketika diklik ke kanan, maka dia akan pindah ke done. Dan sebaliknya, kalau dia udah ada di done ataupun in progress, ketika dia diklik kiri, dia akan pindah cardnya ke list di sebelah kirinya. Kalau done, dia berarti akan pindah ke in progress. Kalau dia cardnya sekarang berada di in progress, maka dia akan pindah ke task. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dia ada di task? Kalau diklik ke kiri, seperti apa? Karena di kirinya udah nggak ada. Begitu juga dengan card yang ada di list done. Kalau diklik sebelah kanan, maka dia sudah nggak ada ya. List kanannya nggak ada. Nah, untuk mengatasinya kita akan gunakan conditional rendering aja. Jadi kalau dia cardnya itu berada di list task, maka panah kiri ini tidak akan ditampilkan. Sedangkan kalau dia berada di list done, panah kanannya kita akan hide. Jadi kita akan hilangkan juga. Seperti itu. Gimana caranya? Kita bisa gunakan conditional rendering, kita manfaatkan list name-nya ya. Jadi di sini di to do card ini kita akan kirimkan juga list name-nya. List name. Oke. Nah, sekarang kita ada tambahan props, maka di sini juga harus dideklarasi props-nya. Seperti ini. Nah, di sini ada error karena belum dipakai. Nah, sekarang untuk mengkondisikannya kita bisa gunakan seperti ini. Tanda pagar, kemudian if. Kemudian untuk menutupnya kita gunakan /if. Nah, if ini kondisinya seperti apa? Dia akan ditampilkan jika list name-nya adalah dia adalah in progress dan done. Seperti ini. Jadi panah kiri ini nanti akan ditampilkan jika cardnya berada di in progress dan done. Jika di task maka dia tidak. Atau sederhananya seperti ini. Jika list name-nya bukan task. Oke, sekarang kita akan kondisikan untuk panah kanannya. Yaitu list name-nya bukan merupakan done. Seperti ini. Kita akan tes. Kita save dan kita lihat hasilnya. Tes. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dia cardnya berada di list task, maka panah kirinya hilang. Kita coba di sini. Tes juga. Kalau di sini dia masih utuh ya. Tiga ikonnya masih ada. Ada kiri, ada kanan, dan ada delete. Kalau di done, maka panah kanannya tidak ada. Nah, seperti itu. Seperti itu cara conditional rendering ya. Kita bisa menggunakan if block. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Di video berikutnya kita akan handle gimana kalau misalkan kita klik delete. Kalau kita klik
kanan ataupun kiri, bagaimana penanganannya akan kita bahas di video berikutnya.